OMG, lagunya aku nggak tahu. Waduh, ini lagunya makku. Mana aku inget ya. Shalom teman-teman, saya Bernandoko dari GMS Live. Saya ingin membagikan tips bagaimana bermain lagu dadakan. Yang pertama adalah kita harus menjaga perasaan kita, sikap hati kita. Segala sesuatu bisa kita syukuri, tapi segala sesuatu juga bisa kita omeli. Ketika kita harus memainkan sebuah lagu dadakan, saya seorang pemain bass. Resiko saya salah, itu bisa didengar semua orang. Maka, sikap hati apa yang harus saya miliki? Yang pertama adalah saya harus bersyukur. Jadi, jangan ngomel, jangan memiliki sikap hati yang negatif. Kenapa? Ketika kita memainkan sebuah lagu, sebuah musik, orang itu mungkin tidak dapat mendengar sikap hati kita, tapi mereka dapat merasakan. Karena perasaan kita itu tertuang melalui musik itu. Lalu apakah kita harus menjadi nervous, tegang, atau malah rileks? Ketika kita tegang, segala sesuatunya tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa berpikir jernih, otot-otot juga nggak enak. Maka segala sesuatunya cenderung menuju ke sebuah kesalahan. Maka kita harus lebih rileks. Jadi ketika kita rileks, segala sesuatunya kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa mendengar lebih baik, maka segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Yang kedua, kita akan berbicara masalah teknis. Ketika kita dalam keseharian kita melakukan latihan secara intensif, maka kita akan melayani itu dengan kepercayaan diri. Oh, aku yakin nanti ketika ada lagu dadakan, aku pasti bisa. Apa aja yang harus kita latih? Yang paling penting ketika kita harus menghadapi lagu dadakan adalah kita mengenali interval. Saya kasih tips ya, interval yang paling harus teman-teman pelajari itu adalah interval 3. Baik itu 3 mayor maupun 3 minor. Ketika kita susun interval tersebut, itu akan menjadi sebuah chord. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah kunci. Maka dengan kita mengenali interval-interval itu, kita akan tahu, oh ini kunci ini, oh ini kunci itu, oh lagunya ini tuh ke arah sini, oh ini, itu semua dari interval. Lalu yang kedua adalah kita harus ikut nyanyi. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk memasukkan mereka ke lagu itu ke dalam alam bawah sadar kita dan mengingat kita menggunakan segala indera yang kita miliki ketimbang hanya mengingatnya di pikiran kita. Oh, nanti chordnya dari sini akan ke sini, ini akan ke sini, ini akan ke sini, ini akan ke sini. Akan lebih mudah ketika kita ikut menyanyikan. Akan lebih natural. Selanjutnya adalah komunikasi kita dengan music director. Jadi mungkin kita bukan music director, kita kasih tahu music directornya, aku nggak tahu lagu ini, tolong tuntun ya. Biasanya music director punya mic akan tuntun kita. Tapi ketika monitor tidak berjalan dengan baik, ini bisa menjadi buah si malakama bagi kita. Kok buah si malakama ya? Ini akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, lalu ketika kita bertindak sebagai MD, apa yang harus kita lakukan? Buat chordnya lebih simple. Jadi jangan buat chordnya sesuai dengan lagunya, sesuai dengan CD. Sudah bukan zamannya kaset ya sekarang ya. Sesuai dengan kaset atau CD-nya. Jadi ketika kita memainkan idealis sesuai dengan, oh ini harus sesuai dengan CD nih, itu bukan saatnya. Saatnya kita bertindak sebagai MD dengan segala pengetahuan kita, maka kita harus simpelkan chord-chordnya. Kenapa? Supaya pemain-pemain lain lebih mudah mengikutinya. Tujuan kita hanya satu. Kita dapat melayani dengan baik dan pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Itu saja, bukan untuk kemegahan diri kita. Oke teman-teman, semoga tips dari saya bisa berguna buat kalian semua. Ingat, kita melayani Tuhan yang besar, bukan diri kita sendiri. God bless you.